Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dosen yang hari ini telah menyediakan waktunya untuk pelatihan Mendeley. Terima kasih Pak Dian yang sudah menyediakan waktunya untuk menjadi narasumber kita kali ini untuk memberikan materi terkait tutorial Mendeley. Nanti untuk acara pelatihan ini, sesi tanya jawabnya ada di terakhir setelah tutorial diberikan oleh narasumbernya. Kemudian untuk pertanyaan bisa langsung lewat chat Zoom maupun disampaikan secara langsung. Mungkin Pak Dian bisa langsung dimulai saja untuk tutorialnya. Monggo Pak Dian. Baik, terima kasih Bu Rida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ini kita ketemu di Zoom meeting dan kita saling kenal. Yang biasa menyapa saya Ibu mungkin bisa mengganti jadi Bapak. Kemudian hari ini saya rekam sehingga nanti Bapak Ibu akan saya bagikan link YouTube-nya sehingga bisa diputar ulang untuk latihannya. Dan ini bukan pelatihan tapi sharing ya, karena saya gak berani melatih para penulis profesional. Baik, kita mulai. Bapak Ibu dibuka Mendeley desktopnya. Ya, saya akan mohon izin untuk share screen. Oke, bisa terlihat. Kegiatan membuat daftar pustaka otomatis itu hanya ada 3 kegiatannya. Yang pertama, kita menginput data. Input data dari sini. Ini kelihatan ya semua ya? Kelihatan Bapak. Kelihatan Pak Dian. Kelihatan. Jadi input data itu fasilitasnya ada di sini, Bapak Ibu. Ya, bisa add files, add folder, ya. Kemudian bisa watch folder. Ini jadi kita buat satu folder khusus untuk menginput langsung ke Mendeley desktop. Ya, cuman saya tidak menyarankan add folder sama watch folder, ya, karena dia input datanya banyak sekaligus banyak sehingga nanti kita kesulitan untuk mendeteksi mana yang sudah kita perbaiki metadatanya atau yang belum. Ya, jadi saya akan memberikan sharing add file sama add entry manually. Add files itu kalau kita punya PDF, kita nanti masukkan ke sini. Add entry manually itu jika kita nggak punya PDF, ya misalkan buku yang nggak ada filenya, itu kita pakai add entry manually. Atau jurnal yang tidak punya PDF-nya, kita bisa add entry manually. Ya, langkah kedua adalah kita mensitasi. Jadi kita buka Microsoft Word, kemudian nanti kita sitasi yang sudah kita input tadi ya ke dalam artikel kita. Yang ketiga baru kita membuat bibliografi atau daftar pustaka otomatisnya. Oke. Untuk yang pertama kita akan add file, ya. Kita coba menambahkan satu PDF ke dalam library kita, ya. Kita masuknya, saya coba ulang.
kita kliknya di all dokumen saja, ya, supaya nanti masuk dia ke sini. Ya. Saya akan add file, saya akan masuk ke dokumen. Saya akan pilih satu file PDF, kemudian kita klik open. Bapak Ibu silakan coba satu file seperti ini. Nah, pada saat muncul, ya, ini ada di sebelah kanan. Begitu kita klik sini, ini ada sebelah kanan namanya metadata. Ya, kalau seandainya metadata ini keliru, bisa kita perbaiki. Ya, ini filesnya bisa masuk ke sini, ya. Jadi ada tanda ada filesnya. Ini yang nggak ada filesnya ini kosong, berarti tidak ada lampiran file di sini. Oke. Kemudian kita klik dua kali di sini, itu file PDF-nya akan terbuka seperti ini. Ya. Kemudian kita lihat judulnya, multiple performance sampai organization culture-nya udah betul. Pengarangnya, autornya Yuningsih sudah betul. Ya. Kemudian ini adalah tesis. Ya. Berarti kita ganti jurnal artikelnya jadi tesis harusnya. Nah, jadi tipenya Bapak Ibu ada macam-macam. Ada bill book, book section, ya nanti kita akan buat book chapter, berarti kita book section. Jadi artikel judul kita, autornya kita, kemudian sampai ke film, generik, hearing, jurnal artikel, artikel majalah, koran, paten, report, statuta, ya, televisi broadcast, tesis, webpage, working paper. Ya. Yang ini adalah tesis, kemudian apa namanya, di luar itu kan tesis itu adalah disertasi. Tahunnya tahun berapa? 2012. Apa, dipublish bulan Mei, nggak apa-apa, masuk aja. Ini halamannya 172. Kemudian kalau mau nambah university-nya, ya, Curtin University bisa ditambahkan. Demikian, kemudian selesai, ini kita close, dia akan otomatis tersimpan. Ini jika kita mau menambahkan lewat menu sini, ya. Sebetulnya drag and drop juga bisa. Sebentar, saya stop share sebentar. Ya, jadi bisa juga dari Windows Explorer kita klik, kita drag ke mendelainya. Oke, seperti ini. Ini aja deh. Kita klik, tahan, masukkan ke sini. Ini muncul baru, ya. Ini. Nah, ini kita klik dua kali untuk membuka. Nah, ini untuk jurnal. Jurnal artikel, ini sudah kita pilihannya sudah jurnal artikel, ya. Defaultnya jurnal artikel. Kemudian judulnya kita cek. International Students sampai Universities. Sudah betul. Untuk autornya, Bapak Ibu bisa lihat, ya, namanya Rohaizat Baharun. Nulisnya Baharun dulu, koma, baru Rohaizat. Kemudian tekan enter, baru Awang Zubaidah, koma Zubaidah, enter lagi.
Padli, Siti Valinda, seperti ini. Ya, kalau sudah masuk ke jurnal, ini nama jurnalnya apa? African Journal of Business Management. Masuk, sudah sama betul. Tahunnya 2011, volume 5, ini volume 5, edisi 12 atau issue 12. Ya, halaman 4704 ribuan ini. 4714. Abstraknya ini mempermudah kita aja kalau mau melihat isinya seperti apa sih. Ya. Ya, kemudian keyword ya. Publishernya sebetulnya ini academic journal. Kemudian boleh ditambah boleh enggak. Ya, yang penting sebetulnya tipenya, judul, author, nama jurnalnya, tahun, volume, isu sama halaman. Untuk abstrak, publisher, URL, doi ini kadang memang kita nggak butuh ya, nggak diperlukan untuk. Tapi kalau misalkan mau kita inputkan lebih detail boleh, tidak ada masalah dengan itu. Ya, oke. Jadi kita sudah untuk untuk memasukkan files lewat sini atau kita klik drag and drop ya masuk ke sini. Oke. Kemudian seandainya kita tidak punya filenya, bagaimana caranya? Caranya kita pakai add entry manually. Bapak Ibu bisa klik ya sebentar, saya ulang. Add entry manually ya, tipenya kita rubah misalkan buku. Judulnya kita ketikkan, autornya seperti tadi, tahun buku, berapa halaman bukunya, ya. Kalau di buku nggak ada abstrak, sinopsis saja kita masukkan sini untuk mempermudah kita aja untuk buku mana yang mau kita masukkan ke artikel kita. Mau teks boleh, ya. Nggak teks ini untuk memudahkan kita aja mencari nanti. Ya. City, tolong dimasukkan kalau untuk buku. Ya, publishernya di kota mana, edisi berapa, editor boleh ada boleh tidak, bahasa boleh ada boleh tidak. Yang penting publisher. Ya, city, publisher sama title, authors, tahun, ya. Pages juga nggak apa-apa, nggak ada. Gitu. Ya, saya punya contoh buku. Ini. Saya punya contoh buku ini, Metode Penelitian Kesehatan Paradigma Kuantitatif. Autornya Hidayat Abdul Aziz Alimul Hidayat. Tahunnya, pagesnya enggak, ya, tidak saya masukkan. Ini enggak ada, ya. Penerbitnya dari Surabaya, Hot Books Publishing, kemudian, nah, cukup itu. Nanti setelah itu nanti kita akan inputkan, ya, metode penelitian kesehatan. Nah, sampai sini untuk menginput data. Monggo bisa ditanyakan dulu sebelum masuk ke sitasi pakai Microsoft Word. Oke, untuk hasil rekaman nanti saya publish ya di YouTube. Nanti linknya akan saya berikan ke Bapak Ibu di grup. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya akan lanjut. Ya, kita akan. Mohon maaf Pak. Gih, Bu Aldia. Ini saya coba masukkan. Kebetulan ini daftar pustaka saya ini peraturan menteri begitu Pak. Jadi bukan jurnal, bukan buku. Nah kalau untuk peraturan menteri itu masuknya ke statuta ini ya Pak ya, tipenya statut ya. Sepertinya begitu. Ibu bisa share screen, kemudian, Bu. Kalau mau coba Ibu bisa share screen sehingga. Boleh Pak. Silakan.
Sampun kelihatan, Pak. Nggih. Nah, ini saya coba statut, kemudian Ah, autornya ini, Pak, yang saya oke, agak autornya karena klik Bu. Klik autornya Bu. autornya kan menteri Iya, iya. Coba klik autornya Bu. Rumah Menteri Negara Lingkungan. Diklik autorsnya Bu, biar dirubah. Nah, ini jangan isinya Menteri Negara Lingkungan Hidup langsung. Jangan pakai koma tapi. Ini nggih. Lingkungan hidup. Hmm. Kemudian ah itu ada klik last name first name sama apa ya? Di Ya. bawahnya ya. Ini tadi saya coba klik nggak bisa, Pak. Tapi ini udah bisa sih. Sudah Enggak, sudah jadinya Menteri Negara. coba di tab diklik ke 2009, Bu. Mm-mm. Berubah lagi nggak dia? Nah, Nggak. dia harus seperti itu. Sehingga dia Oke, oke, bukan oke. nama orang, dia nama lembaga. Biasanya kalau kita Mhm. apa namanya nulis untuk Mhm. nama itu, coba saya contohkan ya sebentar. Ya. Misal, nah dia ada institute organization atau author di sini beda. Jadi kita kliknya institute, ya institusi atau organisasi. Menteri Negara Lingkungan Hidup. Seperti itu, Bu. Sehingga dia tidak merubah menjadi personal. Kalau personal kan pasti last name, first name. Gitu ya. Mungkin bisa apa? Nggih, Pak. Oke. Nanti coba saya coba lagi soalnya tadi yang organization tuh nggak muncul, munculnya Nggak langsung muncul. ke yang orang itu. Ini Iya. emang harus pada saat awal, Bu. Pada saat input Oh, oke, awal. oke. Dia harus Nggih. ditentukan bahwa itu memang personal atau institusi. Oh, nggih. Nanti saya coba-coba lagi, Pak. Oke, oke. Diulang lagi, Oh, Pak, di Pak, delete ini dulu. Pak, Pak. Oke. Ya. Monggo, siap. Dan yang tadi Pak, di listkan lagi Pak yang tadi Pak, yang pas memasukkan autor yang Menteri Lingkungan Hidup tadi. Oke. Mau bawah itu kan masih ada yang kosong, mau tanya yang ke bawah itu Pak. Yang mana, Pak? Yang tadi ada sampai ke Menteri Lingkungan Hidup Pak tadi ya. Ini yang personal. Sebentar, saya perbesar ini. Ya. Ini apa namanya? Istilahnya, kalau kita nggak klik institution atau organization, itu akan berlaku last name first name ini. Oh ya. Ini hanya sekedar apa istilahnya? Suggestion aja. Dia memberikan suggestion bahwa, oh, Anda mau ngetik ini nggak? Seperti itu. Kadang komputer kan memberikan suggestion yang sering kita ketikkan. Nah, seperti itu. Ini karena tadi kita sudah ngetik ini. Oh, belum. Ini saya pernah masukkan ini. Mungkin nggak apa-apa Pak, terus saya itu masuk. Terus ini kalau misalkan kan Menteri Pendayagunaan apa atau negara nomor sekian itu nanti masuk yang kemana Pak kalau ke bawah? Titelnya aja Pak kalau untuk nomor. Ya. Oh, Kan titelnya judulnya apa? Peraturan Menteri nomor sekian misalkan. Oh, masuk itu ya. Nomor sekian di sini, di judul. Oh, gitu. Tahun nanti Hanya di itu sini. Pak yang isi ya berarti ya. Ya. Tahun. Sebentar, itu kan statut. Kita ubah dulu statut. Nah, nanti ada judul, tahun, nah halaman, berapa halaman itu peraturannya boleh dicantumkan. Oh, siap gitu. Ya. Ini public Oh, law berarti nomor. hanya itu ya. Public law nomor. Ya. Nomor statutanya juga bisa kalau ada, kalau enggak perlu. Ya. Yang paling penting kan sebetulnya ini author, year sama tiga ini cukup. Oke, terima kasih Pak. Ya. Sama negara nih biasanya. Nah, negara ya Indonesia. Sama negara. Soalnya nanti kita internationally artikelnya. Monggo ada lagi silakan. Oke. Kalau nggak ada kita lanjut mungkin buka Microsoft Word ya. Saya stop share dulu.
saya harus share-nya di screen. Oke. Ini Word-nya saya buka blank document. Oke, kita akan sharing bagaimana mensitasi dokumen yang sudah masuk ke Mendeley Desktop. Oke. Ini saya hide. Oke. Kita misalkan berdasarkan buku metode penelitian tadi kalau nggak salah siapa nih? Nah ini pada saat kursor di sini kita masuk ke reference, kemudian ini ada kalau kita sudah sudah insert plugin, ini akan muncul seperti ini untuk Mendeley Desktop. Ya. Oke. Kalau untuk Mendeley Reference itu munculnya di paling ujung kanan ini Mendeley Set. Oh, oke. Ya. Saya akan tunjukkan yang insert yang plugin dulu ya. Ya, Mendeley Set saya belum pernah pakai sebetulnya, tapi kita coba nanti sama-sama. Insert citation, ya. Tadi kita mau memilih yang hidayat, saya mau pilih yang hidayat tadi, yang buku. Nah ini udah terpilih, ya. Hidayat, kemudian kita klik tombol cite, ya, kita citasi, kemudian kita tunggu agak lama. Muncul Hidayat 2010. Ya, stylenya kita bisa rubah di sini. Ya. Sekarang umumnya pakai American Psychological Association yang 7 edition. Kita pakai itu aja. Oke. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa ada beberapa tipe ya atau jenis citasinya. Ada yang cuman 2010-nya saja. Nah, ini saya contohkan kalau hidayatnya sudah di depan ya. Oleh sudah. Hidayatnya kita tulisnya manual ya. Kemudian kita akan insert citasinya. Kita insert citasi. Ya, ini autornya satu orang ya. Kita cite, kemudian kita kembali ke sini ya. Begitu kita klik ini akan di blok abu-abu nih ya. Hidayat 2010 kurung-kurungnya akan diblok. Nah, kemudian kita kembali ke sini. Yang tadinya insert ini jadi edit citation. Kita klik ya. Kemudian kita klik lagi yang Hidayat 2010-nya. Nah, seperti ini. Ya. Kalau kita mau menambahkan halaman, bisa tambahkan halamannya di sini. Jadi buku yang mau kita sebutkan yang ini itu ada di halaman berapa? Bisa misalkan 21. Kemudian hidayatnya kita hilangkan. Klik suppress autornya. Setelah itu kita klik OK. Ya. Untuk American Psychological yang 7 edition itu begini gaya selingkungnya. Oke. Oke, saya akan memberikan contoh lagi yang penulisnya tidak satu. Ya. Ini keterangannya saya anggap seperti itu. Kita insert citation, go to Mendeley. Ini yang banyak nih. Ya. Penulisnya banyak, kita cita. Nih. Kalau 7 edition itu langsung add all dia di awal. Ya. Kalau yang 6 edition itu namanya panjang semua, 4 orang masuk. Ya. Di awal. Nanti setelah citasi kedua, ketiga, keempat baru add all ya. Oke. Kemudian
kita akan coba lagi untuk yang misalkan sumbernya tidak satu. Ya, kita coba lagi ya. Sumbernya tidak satu. Ya, caranya dari sini kita klik. Ini sumber pertama. Ya. Kemudian kita mau yang sumber kedua ini. Kita tekan tombol kontrol di keyboard sambil menekan sumbernya. Sehingga ada dua yang kita pilih. Mau pilih 3 juga bisa. Seperti itu ya. Jadi tombol kontrol jangan dilepas sambil mengklik sumber yang ketiga. Setelah itu kita sitter. Ya. Jadi dia akan langsung lebih dari satu akan langsung muncul. Oke. Sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Oke, saya Pak Dian ini tanya. Monggo, Pak. Dari proses ini kan sedikit paham. Berarti tugas kita utama itu secara mungkin kita memasukkan jurnal atau buku secara manual dulu sehingga yang di Mendeley itu semua penuh referensi-referensi kita, Pak, semuanya. Betul sekali, Pak Sutarmin. Betul. Oh, gitu. Ini yang di tempatnya Pak Dian itu semuanya sudah ada semua, tinggal nanti kita butuh apa masuk ke situ. Pas kebetulan kita menyadu dari buku ini tahun ini bukunya si ini tahun ini halaman ini langsung nanti otomatis gitu terus ya. Oke, jadi gini, setiap login ya, ini kan loginnya login saya, Pak. Ini akun saya, sehingga isinya adalah isi yang memang saya yang inputkan. Nanti di Bapak akunnya kan lain lagi. Ini akunnya akun saya. Nah, itu nanti masuk artikel atau buku yang memang sudah diinput secara manual tadi. Nah, itu nanti baru bisa dipanggil di Word-nya. Oh, gitu. Siap. Oke. Oh, siap. Nih. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang lain? Cukup ya, karena emang sebetulnya mudah Mendeley itu. Ya, Mendeley. Kemudian Pak Dian. Enggih. Mohon maaf Pak. Ini di saya kok nggak ada chat-nya ya Pak ya? Saya boleh share screen atau? Boleh, silakan. Kosongan gitu loh Pak. Apa karena saya baru buka ya? Jadi kayak chat-nya belum ada apa, belum tuh ada tulisnya apa-apa. Ini kalau Ibu nggak buka dari Word, nggak akan nggak ada tombolnya pasti sync. Sebentar. Nah, Ibu buka Word. Jadi berbeda tombolnya pada saat kita hanya buka Mendeley Desktop. Nah, ini ya insert citation. Kemudian, bentar. Betul. Nah, ini yang Ibu share screen cuma Word kan? Iya. Ya, jadi tombol itu nggak muncul si Mendeley-nya di sini. Coba diulang share screen-nya pakai yang screen, Bu. Kiri atas. Ini saya buka dua ya berarti, sama Mendeley-nya juga. Nggak usah, nggak perlu, biar aja. Oh, nggak usah. Insert citation. Nah, kan muncul nih GoTo Mendeley. Tadi nggak kelihatan GoTo Mendeley-nya. Oh, oke. Klik. Nah, itu udah situ, Bu. Oh, iya. Oke. Oke, Pak. Oke. Terima kasih. Sama. Bapak Ibu ya, mungkin itu contoh pada saat kita mau men-sitter. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akan lanjut ke membuat daftar pustaka otomatisnya. Nah, kita sudah mensitasi beberapa beberapa artikel ya, naskah dan sebagainya. Sebetulnya kita juga bisa lewat sini, nggak usah go to Mendeley ya. Kalau kita hafal siapa pengarang, sebentar. Saya save-nya sini. Kalau kita hafal, misalkan Tasawa, ya Tasawa kita panggil nih, ya Tasawa kita panggil dari Word. Insert citasi dari sini kita langsung ketik aja. Nah, kita klik,
ya kita oke, dia akan muncul lebih cepat, ya. Apa namanya? Kalau kita hafal, kalau nggak hafal, mendingan lebih mending go to Mendeley. Kita cari di sini. Oh, apa namanya? Exploring. Oke. Baru situ. Gitu. Oke, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang untuk tahap terakhir ya, eh, kita akan membuat daftar pustaka otomatis. Caranya ya, saya akan coba membuat di halaman kedua. Ya. Bapak Ibu, kita letakkan kursornya di bawahnya ya, jangan di sini ya. Nanti apa namanya akan ke sini nanti. Oke. Kemudian kita cuma mengklik insert bibliografi saja. Hanya itu. Ya, kita klik. Ya, dia secara otomatis akan apa istilahnya? Coba saya ulang ya, sorry. Ini saya rubah dulu ya supaya dia rata kiri kanan. Kemudian kita insert bibliografi. Oh, belum rata kiri kanan juga. Nih. Ya, ini apa namanya? Pada saat kita bikin daftar pustaka, ya, begitu kita klik insert bibliografi, dia akan otomatis muncul artikel yang sudah kita citasi di halaman yang ada di dalam satu file, ya. Ya, jadi di satu file ini, ya, dia akan muncul artikel yang sudah kita citasi, daftar pustakanya muncul di bibliografi. Kemudian apa namanya? Kadang kita ada daftar bacaan ya, daftar bacaan Bapak Ibu tidak masuk ke dalam artikel. Saran saya masukkan saja di halaman terakhir setelah daftar pustaka. Ya. Begitu kita insert citation yang baru misalkan Colin Finn, nah saya itu ya. Ya. Ini Colin, dia akan langsung muncul di sini Colin. Ini. Ya. Meskipun di artikel sebelumnya tidak kita inputkan. Ya, jadi kadang ada apa namanya? Tidak kita masuk artikel tapi menjadi daftar bacaan kita. Bisa caranya seperti itu. Ya. Nah, sehingga yang halaman terakhir ini tidak kita publish, tidak kita print, tidak kita apa namanya? Setelahkan dalam artikel, hanya sebagai daftar pustaka. Saya nggak tahu namanya daftar bacaan atau gimana. Mungkin teman-teman yang lebih paham. Ya, kemudian terakhir, ya sharing saya terakhir, pada saat kita ingin merubah stylenya, ya kita tinggal klik aja di sini. Misalkan kita mau apa namanya gaya selingkung untuk apa referensi kita pakai IEEE misalkan, ya dia akan langsung berubah seperti ini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lihat, ini Hidayat juga 1 kan, sama. Nomornya pasti sama. Ya. Kemudian ini pasti yang terakhir 7. Nih. Kemudian bentuk daftar pustakanya akan seperti ini. Jadi ada beberapa artikel jurnal kan yang apa namanya mensyaratkan seperti ini gaya selingkungnya. Jadi kalau mau pakai yang sama humanitis kayak gimana? Kayaknya modern. Nah, ini pakai apa namanya? Subscribe ya. Apa? Oh, catatan kaki malah. Ya. Catatan kaki, kemudian daftar pustakanya juga muncul. Ini pakai modern humanis. Ya, kalau kita standarnya pakai yang APA 7 edition, American Psychological Association yang 7 edition. Oke, sharing saya mungkin sampai di sini. Jika ada pertanyaan, monggo silakan. Terima kasih Pak Dian. Saya mungkin apa? Ada yang perlu saya tanyakan Pak Dian? Oke, monggo silakan Pak. Terima kasih. Jadi dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dian kan,
intinya itu kan ada 3 ya. Satu, Ya. kita masukkan referensi kita, itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, kemudian kita membuat citasi, kemudian yang ketiga ini adalah membuat daftar pustaka, begitu Pak Dian ya. Betul. Nah, kemudian persoalannya kan begini, referensi kita itu kan kadang ada yang dari buku-buku bahasa Indonesia, maksudnya pengarang Indonesia begitu ya. Dan itu kalau misalkan tidak ada apa namanya soft copy-nya atau PDF-nya, itu mungkin bagaimana Pak Dian solusinya? Oke, sama seperti Kalau jurnal atau misalkan buku-buku asing kan ya mungkin ada ya. Kalau buku bahasa Indonesia kan jarang-jarang di-upload di apa namanya di internet ya. Nah, mungkin solusinya bagaimana? Saya kira begitu Pak Dian, terima kasih. Oke, makasih Pak Firdaus. Pak Firdaus, tadi saya kurang jelas tadi yang ditanyakan. Apakah dalam bentuk buku? Dalam bentuk buku kita pakai yang add entry manually. Ya, kemudian kita pilih book. Ya, judulnya kita isi, autornya, tahun dan sebagainya. Ini baru kita save, dia akan muncul. Jadi kita tidak membutuhkan file PDF-nya. Ya, baik. Terima kasih Pak Dian. Oke. Nah, kalau untuk yang apa namanya web juga ada di sini, web page. Bisa nanti URL-nya bisa dipaste di sini, di copy, kita dapat apa linknya kita paste di sini, lalu kita save, nanti judulnya apa, autornya siapa, publikasi tahun berapa, publikasinya di mana, tahun, nah ini pages-nya saya nggak tahu nih apa nih. Jadi bisa menggunakan yang di sini add entry manually. Mungkin terjawab mungkin Pak, atau ada yang belum? Saya kira cukup Pak Dian, terima kasih. Oke. Alhamdulillah. Monggo Bapak Ibu yang lain. Oke, cukup jelas Pak Dian. Cukup. Baik, kalau cukup mungkin saya bisa mengakhiri. Jadi nanti Bapak Ibu bisa, kalau ada sebentar, di sini ada ya, mungkin ada yang bertanya. Itu ada yang minta apa? Menuliskan nama dan apa tuh? Fakultas di kolom chat sebagai absen, kata Bu Rida. Oke. Bapak Ibu, nanti share-nya bisa kita lanjut di WA grup Abdimas Buku. Jika Bapak Ibu ada kendala atau pertanyaan, bisa kita diskusi di sana, sehingga teman-teman yang lain juga mungkin bisa menyimaknya jika mendapat kendala yang sama. Saya akhiri. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya kembalikan ke Bu Rida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rida.
Ini tinggal masak paling Pak. Mohon Tadi maaf, udah Pak, tadi sinyal udah saya muncul. susah. Mohon maaf, Pak. Saya sinyalnya agak susah di rumah. Oh, admin yang gantikan. Begitu ya Pak. Saya ulangi lagi untuk yang share YouTube, untuk yang link YouTube akan kami share di grup WA ya Bu Pak. Kemudian jika ada kesulitan dalam perjalanan nanti ketika tulis artikel Abdimas maupun penulisan terkait Mendeley bisa kita diskusikan di grup. Demikian acara pelatihan kita hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dian atas materi. Amin. Selamat siang Pak John. Berguna sekali. Terima kasih Pak. Turun. Dian, ya, Pak Dian.